Katakanlah dengan karunia Allah, rahmat Allah, dengan itu berbahagialah kalian. Kata Amirul Mukminin, kita tuh berbahagia itu bukan dengan banyaknya gunimah yang kita dapat, tetapi bitaatillah, dengan taat kepada Allah, dengan ittiba'il Quran, ittiba'is sunnah. Itu yang dimaksud dengan ayat. Alhamdulillah, ini udah hari keberapa nih? Ke-28. 28, luar biasa ya, nggak kerasa. Ya, agak lemas nih orang. Cepat sekali nih puasa kita. Masya Allah. Tapi kayaknya udah boleh Ustaz. Oh ya, oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast aku di hari ke-28. Nah, alhamdulillah, insya Allah 2 hari lagi nih kita menyambut hari raya umat Islam ya. Jadi tapi sebelum itu saya mau ngobrol dengan Ustaz kita, beliau Ustaz Idang. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Jadwalnya udah padat banget ya dari hari pertama sampai hari sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Anak tuh cuma 2 yang kosong. Masya Allah, hari tarawihnya. Alhamdulillah bisa silaturahim ke berbagai tempat ya, dan melihat suasana kaum muslimin juga gembira dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Subhanallah. Terlebih ketika menjelang buka seperti ini nih, itu luar biasa. Berarti full ya Ustaz ya. Masya Allah kelihatannya. Ya, mudah-mudahan Allah terima. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, teman-teman semua, karena sebentar lagi ya, insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, bagaimana sih nih menurut pendapat dari Ustaz nih tentang bahagia meraih kemenangan? Iya. Bahagia meraih kemenangan itu gimana Ustaz? Bahagia meraih kemenangan ini bahasa sudah pernyataan yang jawaban. Iya, pernyataan yang jawaban. Iya, bahagia meraih kemenangan. Ya makanya, pasti bahagia lah. Iya, soalnya makanya saya bingung nih kalau meraih kemenangan. Nah, siapapun kalau memenangkan pertarungan itu pasti bahagia, pasti lega. Ada satu hadis Nabi mengatakan kan, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika dia berbuka atau mungkin nanti ketika sampai di Idul Fitri. Yang kedua, bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lewat pintu khusus bagi orang puasa yang disebut dengan namanya Ar-Rayyan itu. Kita mesti memaknai apa yang dimaksud bahagia dalam hadis itu. Di hadis ini bahagia di dalam hadis ini bukan bahagia yang sifatnya duniawi. Bukan yang hura-hura biasanya. Bukan yang hura-hura, tetapi bahagia yang sifatnya ruhani, syar'i, hakiki gitu. Kenapa bahagia? Karena pada saat itu dia sudah bisa melawan hawa nafsunya. Ya kan? Iya. Melawan hawa nafsu dalam sekian hari, 1 bulan. Dia siangnya nggak makan, nggak minum. Terjadi perubahan jiwa yang demikian luar biasa. Bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia banget. Bahagia banget. Nah, itu kebahagiaan yang mesti kita garis bawahi. Tentunya ini sebahagia-bahagianya kebahagiaan. Iya. Masya Allah. Ada juga satu ayat ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an datang tuh rombongan dari Baghdad menyampaikan namanya doribah atau kharaj ya, pajak ya, yang diserahkan oleh penduduk sana untuk kaum muslimin. Pembantu Umar itu ngitung tuh, untanya dihitung, ternyata lebih banyak dari yang diperkirakan. Kemudian kata pembantunya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, falyafrah bifadlillah, wahai Amirul Mukminin, bahagialah dengan karunia Allah. Karena banyak ya. Kata Amirul Mukminin, kadzabta ya, innama laisa dzaka. Ayat itu maksudnya bukan bahagia dengan hal-hal yang sifatnya. Jadi ayat itu bukan yang duniawi hitung-hitungan gitu ya. Enggak. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu Katakanlah dengan karunia Allah, rahmat Allah, dengan itu berbahagialah kalian.
kata Amirul Mukminin, kita tuh berbahagia itu bukan dengan banyaknya gunimah yang kita dapat, tetapi bitaatillah, dengan taat kepada Allah, dengan ittiba'il Quran, ittiba'is sunnah. Itu yang dimaksud dengan ayat bahagia. Nah, jadi walaupun bahagia kenapa Ramadan tuntas bukan berarti bahagia bisa ngopi siang lagi kan? Tapi alhamdulillah kewajiban sudah tuntas. Ya. Gitu. Itu kan sebahagianya kebahagiaan. Walaupun berarti semua kalangan ya sudah. Bukan cuma orang-orang yang ya ibaratnya sudah berduit doang itu Pak. Oh ya. Bahkan mungkin mereka yang tanda petik secara ekonomi rendah, menengah ke bawah atau ke bawah banget, ya. Dalam kondisi seperti itu masih bisa takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu kan the special moment. The special moment ya. Ya, momentum spesial dalam hidup. Momentum spesial. Pasti lebih bahagia. Mungkin kadang orang bahagia itu kan nangis juga. Iya, Pak. Jadi bukan cuma ketawa sih. Jadi tangisan kebahagiaan. Ibu ngadirin wisuda anaknya, ibunya tuh nangis karena dia mikir tuh, saya nggak punya uang tapi punya anak bisa sukses. Nah, dia nangis. Itu kebahagiaan yang luar biasa, al-hakiki ya. Nah, jadi teman-teman semua nih menjelang hari kemenangan atau hari Idul Fitri ya Ustaz ya bahasanya. Idul Fitri insyaallah. Yaitu kita harus bahagia ya Ustaz. Dan juga di samping itu kudu mengevaluasi capaian puasa kita. Nah, iya. Nih, apakah kita memang benar-benar layak bahagia apa enggak? Layak apa enggak? Layak atau enggak gitu. Karena ya itu mesti evaluasi tuh bagaimana kualitas puasa kita. Jangan sampai ketika Idul Fitri ada orang kan Ramadannya nggak pernah puasa, tapi di ujung-ujung Idul Fitri sholat idulnya paling depan. Ya nggak apa-apa, bajunya paling bagus, kenapa? Mungkin dia ingin mengekspresikan. Tetapi kalau kita mau jujur, ya nggak begitu kan. Nah, maka nanti bisa tangisan, bisa kesedihan, bisa kebahagiaan. Justru kalau kita baca sirah sahabat, mereka itu nangis ketika Ramadan mau tuntas itu. Kenapa tuh Ustaz? Karena kesempatan untuk amal soleh itu udah tidak ada lagi. Kesempatan doa-doa diijabah itu udah tidak ada lagi. Setan dibelenggu nggak ada lagi. Lailatul Qadar nggak ada lagi. Bagaimana tidak sedih gitu? Nah, sementara bulan-bulan berikutnya ya bulan-bulan biasa. Bulan-bulan biasa. Sahabat tuh mempersepsinya seperti itu. Jangan sampai mempersepsi bahagia dalam artian udah tuntas nih. Besok udah bisa ngebakso lagi, makan lontong sayur, semua. Nah, enggak. Jadi kebahagiaan, kalaupun kita bahagia yang ada itu harus didefinisikan karena kita sudah menuntaskan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Ramadan dengan baik loh. Dengan baik. Nah, kalau belum baik ya mesti evaluasi dan juga mungkin bisa ini juga ya makna bahagia itu bisa tuntas, ibadahnya juga tuntas di bulan Ramadan dan juga setelah itu istiqomah lagi tuh. Nah, itu juga poin penting adalah pasca syariat ini selesai, orang yang bahagia itu adalah yang bisa mengambil hikmah-hikmah, nilai-nilai dari ibadah Ramadan untuk dia implementasikan di 11 bulan yang akan datang. Ini mempersiapkan lagi itu nanti. Iya. Jadi kan ini ibaratnya latihan. Ya, habis latihan kan kudu kelihatan hasilnya dong. Jangan latihan tapi tidak kelihatan hasilnya. Ya, bahkan kalau kita ngelihat klub-klub gitu ya, latihan ketika kompetisi baru juga penyisihan babak pertama udah gugur. Kayak siapa gitu. Nah, itu ya. Jadi kudu bahagia dibarengin dengan takwa, iman dan sebagainya. Amin. Dan istiqomah. Jadi teman-teman semua, kami dari Sanggar Al-Quran ya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman semuanya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu 'am wa antum bi khairin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah bagi seluruh member jamaah
jamaah, para ustadz, para santri, Sanggar Quran, dan juga para mitra dimanapun berada. Dan juga semoga nanti setelah bulan Ramadan semakin semangat lagi, semakin kencang lagi, semakin istiqomah lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin kita cukupkan untuk episode kali ini dengan doa kafaratul majlis. Masyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan tahun depan masih bisa nyambung nih.